Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidney Dlia Ar-Rahman, mahasiswa STEM GMI Tegal dengan NIM 1816509. Saya akan presentasi tentang proposal tugas akhir diajukan sebagai usulan penyusunan tugas akhir program studi teknik informatika. Judul proposal yang akan saya sampaikan adalah penerapan smart living dalam pembangunan smart city di Kota Tegal. Smart city adalah sebuah kota yang dapat memonitoring dan mengintegrasikan kondisi semua infrastruktur, baik fisik, sosial, dan bisnis. Tujuan dibuatkan konsep smart city adalah membuat kota lebih efisien, berkelanjutan, adil, dan layak huni. Konsep ini pun dapat diterapkan pada perencanaan tata ruang, wilayah atau kota, tidak hanya pada penyelesaian permasalahan kota-kota besar saja. Setiap perencanaan yang menggunakan konsep smart city bertujuan untuk sustainable city atau kota berkelanjutan. Hal tersebut sinergi dengan perencanaan lanskap wisata alam yang berkelanjutan di Kota Tegal. Perencanaan lanskap yang akan dikembangkan adalah terwujudnya integritas dan produktivitas dan sumber daya alam dan buatan yang multifungsi. Berikut adalah bab 1 pendahuluan dengan latar belakang. Kemajuan dan perkembangan zaman di era industri 4.0 menjadi sebuah cambukan bagi setiap insan intelektual dalam menyikapinya. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan jika dikaitkan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Program-program pemerintah terus diharapkan demi mendongkrak kemajuan teknologi informasi, mulai dari formulasi kebijakan hingga monitoring pelaksanaannya. Formulasi kebijakan haruslah dimulai dengan pendidikan target yang tepat agar nantinya tidak terjadi ketimpangan sosial dalam pola penerapannya. Proses komunikasi dan konsultasi yang baik pun diperlukan antara stakeholder yang terkait diantaranya hal tersebut, agar menjadi bahan evaluasi yang tepat bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam melakukan gebrakan baru dalam dunia pengetahuan. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah tentang bagaimana analisa penerapan Smart City di Kota Tegal. Hal ini didasari pada sebuah jurnal tentang Strategy of Technology yang membahas terkait strategi dan analisis penggunaan aplikasi kreatif dalam ruang lingkup lembaga pendidikan. Dalam penelitian ini, dipilihnya tema dan judul ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar peran Smart Living dalam proses pembentukan Smart City di Indonesia. Batasan masalah. Berdasarkan perumusan masalah di atas, perbatasan masalah akan dibahas pada analisa penerapan Smart City di Kota Tegal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peran Smart Living dalam proses pembentukan Smart City di Indonesia. Dan manfaatnya yaitu dapat dibagi menjadi dua aspek kemanfaatan. Yang pertama, kebermanfaatan dalam sisi akademik dan sisi sosial kemasyarakatan. Dalam sisi akademik, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan wacana dan bacaan maupun aspek pertimbangan bagi akademisi yang relevan dengan hasil dan penelitian ini. Smart Living didorong oleh penggunaan jaringan cerdas oleh orang, layanan, dan komunitas, serta berdasarkan informasi dan data yang imersif. Bukanlah fenomena sederhana bagi semua warga negara, meskipun smart living yang didefinisikan dalam tinjauan ini tidak terbatas pada gaya hidup cerdas yang difasilitasi oleh smart technology. Penekanan diberikan pada kualitas hidup yang dihasilkan oleh penerapan mandiri teknologi cerdas dalam kondisi berkelanjutan. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memaknai kajian penelitian dan prosedur yang akan dilakukan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan suatu teknik untuk mempelajari dan meneliti suatu fenomena atau kejadian yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian,
objek penelitian, definisi operasional, metode pengumpulan data, dan teknik analisis. Berikut adalah tabel jadwal rencana kegiatan penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.